Alhamdulillah. Bagaimana kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Siapa yang dari Tarim selain Akak Mimi? Macam mana Tarim, oke? Makan apa di Tarim? Mandi. Hah? Mandi banyak di sini. Lainnya mandi apa? Sudah makan lekhom? Lekhom. Lekhom itu macam ikan masin, tapi bau sangat. Hah? Paling sedap di Tarim itu ikan. Jadi ada ikan masin, tapi dia shark. Ikan apa namanya? Ikan hiu, tapi dibuat ikan masin. Itu baunya Allah. Bau sangat dan dijual di dekat Zambal. Dijual di dekat Zambal. Saya bila-bila kalau sedang orang itu hanya orang Tarim yang makan. Orang luar Tarim tak nak makan itu. Karena baunya terlampau apa? Busuk. Dia orang Tarim suka dengan baunya. Yang orang-orang Hadramut maksud saya. Orang-orang Hadramut suka dengan baunya. Macam durian. Kan tak semua orang suka dengan bau durian kan? Ada orang yang dengan bau durian apa? Muntah atau apa. Ada makanan namanya lekhom. Dia ikan hiu masin, tapi tebal macam ini. Dan dijual di dekat Zambal. Dekat Zambal ada macam lori kecil, 2 lori jual itu. Tak tahu sekarang macam mana. Dulu saya mungkin setahun sekali makan itu kalau sedang kalau itu meningkatkan syahwat. Jadi orang-orang bujang tak boleh makan itu sebenarnya. Yang sudah menikah boleh untuk memakan itu. Orang-orang bujang tak boleh memakan itu. Lekhom itu makanan khas Tarim, tak ada selain di Tarim itu. Selain di Tarim tak ada. Selain itu, saya kira di Malaysia semua ada. Nasi mandi, biryani, apalagi. Apa? Roti yang besar itu apa mauluna? Rotinya seperti roti canai itu tapi besar. Besar, apa namanya? Brautoh. Ada brautoh. Tarim punya roti khusus namanya haif. Dia dari gandum murni. Itu sedap kalau masih panas. Kalau sudah apa namanya? Sudah sejuk, itu anjing dilempar mati. Terlalu apa? Keras sangat. Dia keras sangat. Itu namanya haif. Orang-orang Tarim biasanya breakfast memakai itu. Dia hanya dimakan breakfast saja. Makan breakfast saja dan dia pure wheat. Pure. Biasanya 1 kilogram boleh jadi 8. 4 apa 8 lupa saya. 1 kilogram boleh menjadi 8 kalau tak silap. Orang perempuan-perempuan tuh makan 2. Benar, makan 2 zaman. Jadi makan setengah kilogram apa? Gandum. Alamak, pantas besar-besar mereka itu besar-besar. Iya. Bayangkan, gandum itu lebih tinggi daripada nasi. Ada di Malaysia sini makan setengah kilogram nasi? Ada? Orang Nusantara ini kalau nak buat acara 1 kilogram untuk 9 atau 10 orang. Maknanya setengah kilogram itu untuk 5 orang. Anda makan setengah kilogram, maknanya Anda memakan porsi 5 orang. Budak-budak perempuan Tarim itu biasanya kalau tak makan 1-2. Jadi memang porsinya minimum 2 kali lipatnya orang Nusantara sini. Itu besar-besar. Besar-besar mereka. Bukunya ada di sana. Apa itu? Bukunya ini, kitabnya ini ada di sana. Ada, saya beli. Apa? Ada yang membeli di sana. Di mana? Tarim. Ini. Buku itu yang bahasa Arab. Bahasa Melayu. Ada? Ada. Ada. Dahsyat. Ya, ini translate Melayu sampai ke Tarim. Allahu Akbar. Itu karomahnya Habib Sa'ad gitu. Karomahnya Habib Sa'ad. Translate-nya ada di Tarim. Sudah sempat ziarah ke Habib Sa'ad? Ada ya di mana? Oh iya, di Kubah ya. Di luar Kubah sedikit, betul. Dekatnya Imam Haddad. Dekatnya Imam Haddad. Insyaallah, Masya Allah ya. Ini Tarim tempat yang penuh berkah. Tarim tempat yang penuh berkah. Tak ada apa-apa, tak ada apa namanya? Gaduh-gaduh, tak ada kan? Tak ada gaduh-gaduh. Semua aman kan? Semua aman, alhamdulillah. Nah, balik lagi ke Tarim.
Ingin balik lagi? Saat zaman biar ke Tarim agar rambutnya pendek dia. Apa? Oh, Bakhomri. Memang orang-orang Tarim biasanya paginya teh tarik dengan Bakhomri itu. Dengan Bakhomri itu. Dulu saya ketika di Aqaf University setiap pagi Bakhomri, setiap pagi. Sampai saya bosan apa? Makan Bakhomri, bayangkan setiap pagi Bakhomri. Bakhomri teh tarik, Bakhomri teh tarik, Bakhomri teh tarik. Sudah setiap pagi makan itu. Nak makan apa? Tak ada duit ketika itu. Sudah makan itu. Orang kalau lapar semuanya sedap. Kalau lapar semuanya sedap sudah. Macam-macam. Ada Bakhomri. Tapi makanan Tarim tak jauh beza dengan makanan Nusantara. Karena memang orang Tarim itu banyak menikah dengan orang Indonesia. Jadi makan makanan mereka di dalam rumah itu ada sambal kacang. Sambal kacang ada, sup-sup itu ada. Mirip-mirip, yakni orang-orang Nusantara boleh makan. Berbeda kalau Anda pergi ke Jordan, Suriah. Makanan berbeza sangat. Mereka memang benar-benar pure masakan Arab. Berbeza dengan masakan Mesir. Kau tahu Mesir macam mana Ustaz Zaman? Banyak makanan Indonesia kan? Makanan Arabnya pun sedikit mirip dengan makanan Indonesia kan? Banyak student. Ketika banyak student, banyak orang menikah antar bangsa macam itu, makanan akan berpengaruh, akan berkesan. Makanan Tarim, apalagi kalau Anda tengok Darul Mustafa, makanan Darul Mustafa macam makanan orang Melayu. Tak jauh. Sambalnya pun macam sambal Melayu. Karena terlalu banyak orang Indonesia, orang Malaysia. Tapi kalau sudah tengok Jordan, alamak, pure masakan Arab. Itu makan macam mamak, saya tengok, alamak. Oke, kita teruskan lagi. Kelas kita pun niat. Pertemuan yang lalu kita sudah sampai mana? Niat ke 11. 11 sudah selesai ya? Belum? 10 sudah ya? Oke, sekarang kita masih kita di dalam niat untuk duduk di masjid. Bukan niat pergi ke masjid, tapi niat duduk di masjid. Niat yang ke-10 sudah selesai. Sekarang kita akan masuk niat ke-11. Niat ke Niat ke-11. An-niyatul hadiyata asyarah. Yanwil makhlas min adzabillahi an yanzil fayakunu muqassiran fi amalihi zahidan fi imarati waqtihi dunyawi fadilan fi halah. Niat yang ke-11, seyogyanya ketika kita duduk di masjid macam sekarang ini, kita berniat makhlas, yakni selamat daripada azab Allah. Selamat daripada azab Allah. Kenapa? Sof, tengok tsunami yang ada di Aceh. Tengok banjir yang ada di Palu. Yang selamat hanya masjid. Maknanya kalau kita ke masjid, insya Allah azab tak akan sampai ke kita. Hendaklah kita berniat ketika kita ini di masjid untuk berniat selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan diri daripada azab Allah. Fayakunu muqassiran fi amalih. Kalau ada azab Allah, jangan lari ke dalam rumah, tapi kita lari ke dalam masjid. Anda bayangkan ya, ketika Anda masuk masjid, Anda tengok samping-samping masjid itu hancur semua, terkena air semua. Hanya masjid yang selamat. Kira-kira ketika Anda melihat kawan-kawan Anda mati, rumah-rumah terbawa air semua, hanya Anda yang selamat, kira-kira kesan hati Anda macam mana? Hah? Bersyukur. Katanya Habib Sa'ad, muqassiron fi amalih, tidak panjang angan-angan. Loh, saya kemarin baru tengok orang paling kaya sedunia, namanya Jeff Bezos.
yang punya apa? Amazon. Dia cakap, saya mulai hari ini, saya atur hari saya sampai 3 tahun ke depan. Macam mana? Sampai 3 tahun ke depan. Macam dia itu yakin 3 tahun ke depan masih hidup. Kalau Anda orang-orang yang terkena banjir, orang-orang yang terkena gempa bumi, orang-orang yang terkena gunung meletus, mereka mungkin sedang nak hadir meeting, tapi dijemput oleh malaikat Israel. Kalau kita tahu, ya Allah, ini kawan saya tadi nak bermain futsal dengan saya. Ya Allah, ini nak sudah ada appointment nak pergi ke pavilion sama-sama. Ternyata diambil oleh malaikat Israel. Kalau kita melihat kawan-kawan kita mati terkena bencana alam, terkena gempa bumi, terkena banjir, terkena tsunami, terkena barusan di mana itu namanya? Di Johor ada apa? Ada poison. Akan berkesan dalam hati kita. Wallah. Semua itu hanya di dalam otak kita. Kita menginginkan, tapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Kalau kita melihat hal semacam itu, akan berkesan kepada hati kita. Kita tidak panjang angan-angan. Wallah. Pagi-pagi, insya Allah, semoga saya boleh sampai sore hari. Tidak panjang angan-angan itu baik untuk semua orang, kecuali satu. Siapa? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak diperbolehkan untuk ingat mati, tidak. Penuntut ilmu harus dia itu merasa dirinya akan panjang umur, agar dia itu semangat untuk menuntut ilmu. Kalau ya Allah nanti esok saya nak mati, tak jadi menuntut ilmu, hanya beribadah. Benar. Dulu guru-guru saya itu cakap, orang-orang menuntut ilmu jangan belajar tasawuf dulu. Kenapa? Kalau sudah belajar tasawuf tak nak menuntut ilmu, susah beribadah, takut sama Allah, dia ingat-ingat mati terus. Orang menuntut ilmu, kena umur saya pasti panjang, karena itu jalan saya masih panjang, saya kena mempelajari ilmu sampai tinggi. Nanti sudah tak boleh menuntut ilmu lagi, otak sudah closed. Ada umur-umur tertentu otak itu sudah susah. Dulu ada apa namanya, saya punya supervisor, ada satu student itu sudah tua sangat. Dia tersilap, ada sebuah kitab namanya itu Raddul Muhtar ala Durril Muhtar. Raddul Muhtar, yang pertama pakai ha, Muhtar, ala Durril Muhtar, yang kedua pakai kho. Muhtar dan Muhtar. Orang tua ini tersilap terus. Yang pertama pakai kho, yang kedua pakai ha. Diperingati salah. Ini salah. Yang benar yang pertama ha, yang kedua kho. Esok buat lagi, diulangi lagi macam itu. Sampai 4-5 kali diperingatkan, tak boleh lagi, dibiarkan oleh supervisor. Terpulang kepada Anda. Sudah, tak boleh lagi. Ketika itu silahkan Anda nak bertasawuf. Tapi selama otak ini masih boleh untuk diajak berpikir, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Karena saya ulangi lagi, tasawuf yang benar adalah tasawuf yang basicnya adalah ilmu. Kalau tasawuf basicnya bukan ilmu, tasawuf itu akan menjadi misterius. Tasawuf itu akan menjadi apa? Mistis, mistik. Banyak apa namanya, raja-raja. Saya cakap ini tasawuf atau perbomohan. Sama raja-raja, nanti Anda tulis raja ini, letak bawah bantal. Wallah, saya banyak belajar tasawuf di Terim, tapi tidak ada satu guru saya pun yang mengajarkan apa? Raja-raja macam itu. Akhirnya, kenapa tasawuf yang macam itu? Itu adalah tasawuf yang terbangun daripada tidak adanya ilmu. Tasawuf bukan masalah itu, puan-puan. Tasawuf itu bagaimana kita bisa memanage hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu kita, inti daripada tasawuf adalah bagaimana hawa nafsu kita ikut
dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang maknanya hatta takuna hawahu tabaan lima ji'tu bihi. Sampai hawa nafsunya itu sesuai dengan apa yang aku bawa. Orang tak suka sholat, maknanya Anda belum tasawuf. Sholat masih berat, Anda bukan tasawuf. Tasawuf yang benar bagaimana Anda itu suka sholat. Jadi bukan suka shopping lagi, bukan suka traveling lagi, suka beribadah. Itu berat, puan-puan. Benar berat. Majelis taklim suka, Allah berat. Borak suka banyak. Borak, oh kalau sudah bertemu dengan kawan, borak nawaitul borak jamaatan lillahi ta'ala. Peborak suka 2 jam, 3 jam tak ada rehat. Tapi belajar sikit, Habib 40 menit, Habib. Otak pening, Habib. Otak pening. Maknanya Anda belum bertasawuf. Kenapa? Karena tasawuf itu inti daripada tasawuf. Bagaimana hawa nafsu Anda suka dengan apa yang Rasul bawa. Rasul bawa puasa, Anda kena suka puasa. Orang, Anda macam mana ya? Ada baby, suka gula-gula. Kalau gula-gula diambil daripada baby, dia buat apa? Menangis. Macam itu tasawuf. Kalau Anda tak sholat, Anda menangis. Apakah kita macam itu? Kalau tak sholat, alhamdulillah saya sedang menstruasi. Alhamdulillah. Berhalangan Habib, cuti dulu. Ramadan berhalangan, alhamdulillah. Berhalangan Habib, ini uzur daripada Allah. Mestinya kena menangis. Itulah yang namanya tasawuf. Hatta takuna hawahu tabaan lima ji'tu bihi. Apa yang Anda cintai kena sesuai dengan apa yang Rasul bawa. Dan apa yang Rasul bawa tidak akan boleh Anda ketahui kecuali dengan belajar. Itulah inti daripada tasawuf, puan-puan. Maknanya hawa nafsu Anda kena sesuai dengan apa yang Anda pelajari. Majelis taklim kena suka, saya kau tak hadir majelis taklim menangis saya. Ada macam itu? Kalau tak ada, maknanya masih belum bertasawuf. Masih belum bertasawuf. Tasawuf itu bukan Anda hadir majelis saja, bukan itu. Tapi ada semacam akhlak di dalam diri Anda, yang mana akhlak itu menjadikan Anda suka terhadap apa yang Rasul bawa. Itu adalah punca daripada tasawuf. Sekiranya Anda tidak suka bermaksiat dan suka berbuat taat, dahsyat. Itu kalau ada orang macam itu wali min auliyaillah. Karena itu kan beberapa habaib diantaranya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, saya tidak pernah mau berbuat makruh. Bayangkan, makruh. Kenapa Anda tak buat ini? Tak tahu, jiwa saya tak suka. Itu adalah hal yang paling dahsyat, puan. Yakni jiwanya sudah sepakat dengan apa yang Rasul bawa. Rasul bawa apa, dia suka. Itu orang biasa tak boleh itu. Itu kena orang yang sudah praktis 10 tahun, praktis 20 tahun, tahajud. Tahajud berat apa suka? Ada tak kita menunggu-nunggu tahajud? Lama sangat ini, saya nak tahajud ini. Tak ada. Kita tahajud kalau terbangun. Bukan sengaja untuk bangun, apa? Terbangun, tak sengaja bangun, akhirnya tahajud. Bukan bukan sengaja untuk bangun. Ulama-ulama zaman dahulu kalau tak tahajud menangis. Kenapa? Karena macam hal yang dia sukai tak diberi. Itulah hatta takuna hawahu tabaan lima ji'tu bihi. Anda nak suka kepada siapapun kena macam itu. Nak suka kepada pelakon kena macam itu. Kenapa Anda suka kepada pelakon? Oh, karena dia pelakon di film Pascal, Habib. Ada kan film Malaysia, film Pascal itu. Ada, saya suka dengan ini. Kenapa? Lakonnya oke di film Pascal. Oh, maknanya Anda suka dia bukan karena Rasul, bukan karena Anda suka lakon dia. Maknanya hawa nafsu Anda laisa tab'an lima ji'tu bihi. Oh, saya suka Habib dengan siapa? Dengan Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena Rasul cinta kepada dia. Baru dikatakan Anda ini bertasawuf.
hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Zahidan fi imaratihi waqtihi dunyawi. Dan ketika dia itu masuk ke masjid dan tengok di sampingnya itu azab Allah dan hanya dia yang semangat, hanya dia yang selamat, maka dia akan berkesan dalam dirinya, wallah, hidup di dunia ini hanya sementara. Orang kalau tengok azab dan hanya dia yang selamat, itu akan sangat-sangat berkesan dalam hati dia. Ketika dia berkesan seperti itu, dia akan merasa bahwasanya saya kena sikit menggunakan waktu saya untuk perkara duniawi. Saya kena 24 hours hanya untuk akhirat saja. Itu Anda kalau duduk di masjid, Anda boleh berniat seperti itu. Kenapa Anda ke masjid? Saya jaga-jaga, Habib. Kalau ada azab saya sudah selamat. Kalau saya di rumah terus, ada azab, rumah saya pun boleh terbawa. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Hati-hati sebuah azab, hati-hati sebuah fitnah, yang mana fitnah itu tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang yang soleh pun juga kena. Yang selamat hanya rumah Allah. Dengan selamatnya rumah Allah, Allah macam nak cakap kepada kita, tengok, ku hancurkan rumahmu, ku jaga rumahku. Karena itu, berlindunglah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masjid adalah rumah Allah. Karena itu, kita ketika ke masjid berniat untuk berlindung daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Malik ibnu Dinar. Malik bin Dinar ini famous ya. Beliau ini adalah ulama sufi terkenal. Malik bin Dinar, lau nazala minas samai adzabun ufiya min dzalika ahlul masajid. Kalau datang azab dari langit, maknanya kalau datang azab dari Allah, ufiya, akan selamat, akan diselamatkan daripada azab itu ahlul masajid. Orang-orang yang ada di masjid akan selamat daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan buktinya sudah banyak kita tengok. Macam mana banjir Palu, macam mana Aceh, semua hancur kecuali masjid. Kecuali masjid. Wakila as-sawa'iku la tusibu dzakirallah. As-sawa'ik. Sawa'ik ini apa? Ya kalau hujan itu apa namanya? Petir. Petir tidak akan menyambar orang yang sedang berzikir kepada Allah. Yang di masjid berzikir apa tak? Berzikir. Maknanya orang yang berzikir dan orang yang di masjid tidak akan tersambar petir sama sekali. Waranti daripada Allah. Kalau Anda di masjid, petir tidak akan menyambar Anda. Kalau Anda berzikir kepada Allah, petir tidak akan menyambar Anda. Apakah petir saja ya Habib? Tak, bukan hanya petir. Semua azab tidak akan mengenai Anda kalau Anda berada di masjid. Petir hanya salah satu daripada azab. Orang tersambar petir. Tapi saya tidak pernah tengok orang di masjid tersambar. Ada di news, ada orang di masjid tersambar petir. Seorang imam tersambar petir ketika sholat. Ada? Biasanya yang tersambar petir itu orang-orang yang bermaksiat. Tersambar petir. Orang-orang yang berzikir kepada Allah tidak mungkin tersambar petir. Wakila as-sawa'iku la tusibu dzakirallah. Inilah niat yang ke-11. Niat yang ke-11 yaitu niat untuk menyelamatkan diri kita dari azab, dari azab Allah. Niat yang ke-12
yanwi mulaqatal ikhwan fillahi faziyaratuhu lillahi wan nadaru ilaihi fi baitillah fayahsulu lahu thawabullah. Datang ke masjid berniat untuk menemui saudara satu iman. Sudah saya katakan, ada beberapa orang itu kalau kita tengok orang itu akan charging kita punya semangat untuk beribadah. Ada orang-orang macam itu ada, dan dikisahkan yang paling famous kepada itu adalah Sohibul Maulid, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Katanya orang-orang Sewun itu cakap, kami kalau tengok Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bisa untuk semangat beribadah 1 minggu. Jadi tengok hadir majelisnya Habib Ali 1 minggu 1 kali, cukup untuk menjadikan setiap hari itu semangat beribadah. Kalau sudah 1 minggu semangat ibadah lemas lagi, datang ke majelisnya Habib Ali, tengok lagi. Saya tengok ini macam handphone. Benar. Semangat beribadah itu naik dan turun. Ada bila-bila kita ini kalau nak beribadah 1 hari ini macam nak sholat 1000 rakaat. Karena terlampau bersemangat. Nanti kalau semangatnya hilang, 2 rakaat saja malas. 2 rakaat saja apa? Malas. Ada beberapa orang kalau kita tengok muka dia, itu akan menyebabkan kita semangat untuk beribadah. Niatlah ketika Anda ke masjid untuk bertemu orang semacam itu. Karena orang semacam itu kalau memang ada pada zaman ini, Anda tidak akan temui dia di pasar raya. Anda tak akan temui dia di Genting Highland. Yang ada di Genting Highland itu orang yang memberi kita semangat untuk shopping. Ada. Oh, saya ketengok orang ini, saya nak shopping terus nih. Ada orang-orang macam itu, juga ada wali-wali Allah yang kalau kita tengok mukanya akan membuat semangat kita untuk beribadah itu sangat tinggi sekali. Dan orang semacam itu kalau memang ada di dunia ini, maka dia adanya di mana? Di masjid. Berniat ke masjid untuk menemui ikhwan lillah, saudara satu iman. Saudara satu iman. Faziyaratuhu lillah, maka ketika Anda tengok orang itu di masjid, maka Anda sudah dihitung menziarahi orang tersebut. Dan Anda melihat wali daripada wali-wali Allah di masjid, akan mendapatkan dengan amal ibadah itu pahala yang sangat besar. Ada Habib Soleh Al-Bahar, katanya di dalam sebuah riwayat beliau itu pernah bermimpi bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau itu meminta 3 hadis yang tidak ada di kitab-kitab hadis manapun. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 itu, salah satunya hadis tersebut adalah barang siapa yang duduk bersama wali daripada wali-wali Allah sekejap saja, maka lebih baik daripada dia beribadah seumur hidupnya. Duduk sekejap saja dengan wali Allah. Kenapa? Karena wali Allah hakiki hanya dengan tengok mukanya saja akan mewariskan kepada Anda semangat untuk beribadah. Macam orang tengok wajah Rasul akan menjadi orang paling afdol setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tengok Rasul saja sudah menjadi sahabat. Sudah menjadi siapa? Sahabat. Kenapa? Karena tengok wajah bisa memberikan kita cahaya. Kalau orang tengok Rasul boleh menjadi sahabat, orang tengok pewaris Rasul juga bisa menjadi wali min auliyaillah. Karena itu, orang yang duduk bersama wali min auliyaillah, orang yang tengok sebentar daripada wajah-wajah para wali, maka dia lebih baik daripada orang yang beribadah seumur hidup.
Kenapa? Karena wajah wali kalau Anda tengok akan mewariskan kepada Anda cahaya. Akan mewariskan kepada Anda cahaya. Sampai dikatakan orang Badui, orang gunung Arab, orang padang pasir Arab yang tidak pernah masuk kepada peradaban, tengok sekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pergi, kemudian pergi balik ke rumahnya dan dia beribadah yang wajib-wajib saja. Kemudian tidak pernah tengok Rasul setelah itu sampai meninggal, sampai wafat, dia lebih afdol daripada kita semua. Padahal kalau kita tengok ibadahnya, kita lebih banyak ibadah daripada Badui ini. Badui ini hanya tengok Rasul sekali, plus dia hanya sholat 5 waktu dan semua hal yang kita lakukan sama. Sholat 5 waktu, puasa, tapi kita ada sholat 5 waktunya, ada sedekahnya, ada duhanya, ada tahajudnya, tak boleh. Anda tidak boleh untuk mencabar pahala yang didapat daripada tengok wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ibadah yang paling afdol. Ibadah yang paling afdol setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan setelah melakukan hal-hal yang wajib adalah tengok wajah para wali. Kenapa? Karena dengan melihat wajah para wali, seorang wali itu akan bisa untuk memberikan sikit nurnya kepada kita. Semoga kita diberikan nur-nur cahaya para wali. Amin amin ya rabbal alamin. Fayahsululahu thawabullah kama ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Ruzain al-Uqaili asy'arta anna ar-rajula idza dakhala min baitihi zairan akhon fillah syayyahu sab'una alfa malakin wa yusalluna alaih. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat namanya Abi Ruzain al-Uqaili, Rasul mengatakan kepada Abi Ruzain, wahai Abi Ruzain, engkau terasa tak? Asy'arta ini maknanya engkau terasa tak bahwasanya kalau ada seseorang masuk ke rumah, masuk ke bilik, masuk ke tempat dengan niat dia itu ingin menziarahi saudaranya satu iman, bukan saudara kandung. Kenapa saya nak menziarahi Ustadz Zaman? Karena lillah. Ustadz Zaman tak ada hubungan darah dengan saya, tak ada. Rambut saya pendek, dia panjang. Tak ada yang apa? Tak ada yang mirip saya dengan dia, tak ada. Yang menyamakan antara dia dan saya, kita sama-sama beriman kepada Allah, tak ada. Saya Assegaf, dia bukan Assegaf. Dia Malaysia, saya Indonesia. Tak ada hubungan. Mungkin kalau ditengok-tengok mungkin dari kakek ke 60 baru ada. Dari Nabi Adam mungkin baru ada. Tak ada hubungan kerabat, tak ada. Cuma saya menziarahi Ustadz Zaman karena akhon fillah, saudara satu iman, tak ada yang lebih daripada itu. Kalau Anda menziarahi seseorang bukan karena kerabat, bukan karena uang, bukan karena apapun, tapi karena dia itu saudara satu iman, katanya Rasul, syayyahu sab'una alfa malakin, maka dia akan diiringi dengan 70.000 malaikat. Syayya ini apa ya? Syayya ini, kalau saya sering tengok di Malaysia ini, kalau ada pejabat kerajaan lewat, ada macam apa? Ada polis. Ada polis untuk apa? Hah? Ya itulah. Jadi polis itu pengiring. Sama. Akan ada pengiringnya. Pengiring orang yang menziarahi saudaranya satu iman, saudara satu agama, akan diiringi oleh 70.000 malaikat. Walaupun kita tak tampak, hanya Rasul yang tampak. Sudah saya jelaskan. Saya tak tahu di sini Pak tak saya jelaskan bahwasanya yang namanya kenabian itu adalah panca indera. Sudah pernah saya jelaskan. Imam Ghazali
menjelaskan bahwasanya kenabian itu macam sixth sense yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu, Nabi itu boleh melihat hal-hal yang tak tampak oleh manusia. Karena itu boleh tengok, oh, pohon ini gunanya ini. Kalau ada planet itu di sini akan ada kesan di bumi semacam ini. Sixth sense-nya Nabi, nah kenabian itu adalah sixth sense. Yang mana dengan adanya sixth sense itu panca indera yang lain menjadi semakin kuat. Dan dengan adanya sixth sense itu semua yang tak tampak boleh tampak. Karena itu Nabi boleh tampak jin, Nabi boleh tampak malaikat, menandakan dengan adanya kenabian semua panca indera semakin kuat. Semakin kuat. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam cakap kepada Abi Ruzain, anta terasa tak bahwasanya setiap ada orang yang menziarahi kawannya satu iman, maka akan ada 70.000 malaikat mengiringi orang itu. Abi Ruzain tak tahu karena tak tengok, dia bukan Nabi. Yang boleh tahu macam ini hanyalah Nabi. Imam Ghazali membahas tentang kenabian ini secara sedikit detail, saya tengok di kitabnya namanya Al-Munqidh Minad Dhalal, dan mendekatkan pemahaman kenabian itu semacam sixth sense yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya sixth sense itu, setiap panca indera akan semakin kuat. Dengan itu, para nabi itu boleh kuat tengok malaikat. Kita tak akan kuat tengok malaikat. Tengok Pontianak saja kita tak akan kuat. Apalagi tengok malaikat Jibril, tengok ini. Nabi sampai Isra dan Mi'raj masih kuat. Semua itu bukan macam itu saja, semua sudah ada prepare sebelumnya. Semua sudah ada prepare, diberi kenabian, diberi kerasulan, tengok malaikat Jibril, dibelah apa? Dibelah dadanya sampai 4 kali. Semua itu adalah prepare untuk Isra dan Mi'raj. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abi Ruzain, anta terasa tak orang yang menziarahi kawannya, maka dia akan diiringi oleh 70.000 malaikat. Yusalluna alaihi, meminta ampun untuknya. 70.000 malaikat meminta ampun untuknya. Padahal cuma apa? Menziarahi kawannya. Menziarahi kawannya satu iman, menziarahi saudaranya satu iman. Di sini Anda boleh ambil sebuah kaidah bahwasanya ibadah yang hubungannya menyenangkan hati orang itu fadilahnya sangat besar. Ketika Anda menziarahi orang, otomatis orang itu senang kan? Masya Allah, kita ini tak ada hubungan, tak ada apa, kita cuma kawan satu iman, tapi Anda masih ingat dengan saya dan Anda menziarahi saya. Senang. Anda memasukkan rasa senang kepada orang, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikatnya untuk meminta ampun untuk Anda, mengiringi Anda dan meminta ampun untuk Anda. Sayya'ahu sab'una alfa malakin yusalluna alaihi wa yaquluna. Ketika malaikat itu mengiring orang tersebut, mereka akan berkata, Rabbana innahu wasolafik fasilhu. Ya Allah, orang ini wasolafik, orang ini menyambung tali silaturahmi karenamu ya Allah. Fika, sebenarnya kawan ini tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan bisnis, tidak ada hubungan jiran. Satu-satunya hubungan adalah dia sama-sama beriman. Maknanya orang ini datang menziarahi kawannya, menziarahi saudaranya semata-mata hanya karena Engkau ya Allah. Fasilhu, maka buatlah dia tersambung dengan Engkau ya Allah. Connect, kalau sekarang connectkan dia ya Allah dengan Engkau ya Allah. Sambungkan dia dengan Engkau ya Allah. Karena dia menyambung tali silaturahmi karena Engkau, maka sambungkan dia dengan Engkau ya Allah. Terus macam itu, malaikat ini tidak pernah bermaksiat, puan-puan. Maknanya semua doanya pasti terkabul. Satu saja pasti terkabul, apalagi 70.000
ribu, confirm pasti terkabul. Karena itu sebagian orang itu kalau ingin sesuatu dia tak nak berdoa kepada Allah, dia mendoakan kawannya. Oh, saya ingin kereta yang bagus, saya doakan Akak Mimi, semoga Akak Mimi mendapat kereta yang bagus. Malaikat akan mendoakan saya, walaka mithlu dzalik. Walaka mithlu dzalik. Semoga engkau mendapat apa yang engkau inginkan kepada kawanmu. Engkau ingin kepada kawanmu hal yang jelek, malaikat pun akan doa, walaka mithlu dzalik. Engkau juga akan dapat yang jelek. Ya Allah, semoga zaman terantuk ya Allah. Malaikat pun akan doa, walaka mithlu dzalik. Mana yang lebih terkabul? Doa manusia apa doa malaikat? Doa malaikat. Karena itu beberapa orang itu kalau ingin sesuatu dia tak nak doa untuk dia sendiri. Dia mendoakan orang lain dan dia berharap doanya malaikat untuk dia. Fa in istata'ta an tastamila jasadaka fi dzalika faf'al. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Ruzain Al-Ukaili, wahai Abi Ruzain, kalau Anda boleh untuk menggunakan tubuhmu untuk menziarahi kawanmu satu iman, faf'al, lakukan. Karena fadilahnya sangat besar. Dulu ada orang itu kerjanya hanya silaturahmi saja. Hanya kerjanya macam itu saja, silaturahmi kanan kiri. Subhanallah, anak-anaknya pun semuanya kaya. Anak-anaknya pun semuanya soleh. Kerjanya hanya apa? Silaturahmi saja. Fahada amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ziyaratil fillah. Dan ini adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi saudara satu iman, saudara satu iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutahabbina wal mutabadzilina fiyya. Huqqat mahabbati, orang berhak untuk mendapat cintaku. Cintaku akan aku berikan kepada mutazawirin, orang yang saling berziarah. Sekarang kan kalau ada di kerajaan, oh Indonesia menziarahi Malaysia, nanti akan ada ziarah balasan. Apa? Kunjungan balasan. Tapi bukan karena Allah, karena negara, karena kerajaan. Oh, kita harus ada kunjungan balasan. Oh, negara fulan mengunjungi kita, kita pun harus mengunjungi negara fulan. Kenapa kunjungan balasan? Bukan karena Allah, bukan karena Allah. Tak apa, tapi Anda tak akan mendapat pahala. Kalau Anda saling mengunjungi, oh saya mengunjungi Ustadz Zaman, kemudian Ustadz Zaman mengunjungi saya, maknanya saya dan Ustadz Zaman itu saling mengunjungi. Itulah makna mutazawirin, saling mengunjungi satu sama lain. Barang siapa yang mengunjungi satu sama lain bukan karena urusan kerajaan, bukan karena urusan bisnis, bukan karena urusan saudara, bukan karena urusan kerabat, tapi karena urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak untuk mendapat cintaku. Wal mutahabbina fiyya, dan orang yang mencintai satu sama lain karena aku, yakni karena Allah. Kenapa engkau cinta kepada ini? Karena dia handsome, Habib. Ada kan macam itu kan? Karena dia cantik, Habib. Kenapa? Lakonnya bagus di Pascal, Habib. Saya cinta dengan ini. Kalau Anda mencintai orang lain bukan karena Allah, bukan karena orang ini boleh mendekatkan diri Anda kepada Allah, tidak apa-apa. Akan tetapi Anda tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan cintanya Allah. Yang mendapatkan cintanya Allah adalah orang yang saling menziarahi satu sama lain karena Allah. Dan orang yang mencintai satu sama lain
karena Allah, dan orang yang berkorban satu sama lain karena Allah. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahaka fil athar, dan diceritakan di dalam sebuah athar, di dalam sebuah hadis, imshi milan wasolli khalfa imamin taqi, dibilang, kalau Anda tidak bisa untuk sholat di belakang imam yang bertakwa. Jadi imam itu mempunyai kesan, buan, hati-hati ya. Jangan mudah untuk mencari imam. Imam di sini adalah imam di dalam sholat. Ada beberapa orang, itu kan imam di surau, imam di masjid, tapi Anda tahu keseharian orang ini. Dia bukan orang-orang yang banyak ibadah, cuma memang kerajaan tempatkan dia di surau itu. Tidak apa-apa, sholat Anda sah, sholat Anda oke, tapi tidak ada yang lebih afdol daripada Anda sholat di belakang imam yang bertakwa. Ada Habib, di dekat rumah saya ada surau, tapi 3 km daripada rumah saya, 3 km daripada rumah saya ada surau, imamnya Masya Allah Habib, ya ini orang kalau sholat di belakang dia menangis. Dulu ada di Jordan, kami bila-bila kalau ada orang letak kereta tempat kami subuh sholat di tempat agak jauh daripada rumah kami dulu. Kenapa? Karena imamnya itu sudah tua, terus bacaannya itu boleh membuat hati bergetar. Cari imam yang macam itu walaupun jauh. Dibilang 1 mil, saya tak tahu berapa 1 mil itu. Anda kalau di 1 mil, Anda kalau di Google Map itu ada 3 mil, nanti akan ada convertnya menjadi kilometer. Mile. Berapa dia? 10 kilometer. Maknanya berjalanlah 10 km agar Anda boleh untuk mencari imam yang bertakwa. Oh, rumah saya Gombak, imam yang Masya Allah hanya ada di TTDI. Berapa TTDI ke Gombak? 9 km HP, kena ke sana. Untuk mendapat imam yang bertakwa. Karena diterimanya sholat Anda mempunyai kesan pada imam. Kalau imamnya khusyuk, Anda tak perlu khusyuk. Cukup kita bertumpu pada khusyuknya imam. Karena itu imam yang bertakwa kena Anda pegang selamanya. Dan ini mendapatkan imam yang bertakwa itu rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Dibilang jalan 10 km untuk mendapatkan imam yang bertakwa. Maknanya 10 km itu jarak yang kecil untuk mendapatkan sholat di belakang imam yang bertakwa. Apalagi 5 km, 4 km, 3 km itu saya bilang rasa penat yang tak berbaloi dengan fadilah sholat di belakang imam bertakwa. Wamshimilain wa'ud maridon. Oh, ada orang sakit. Jaraknya berapa? 20 km. Tak apa-apa. Ziarahi orang sakit walaupun jaraknya itu berapa? 20 km. Habib, rumah saya Gombak Habib. Yang sakit di mana namanya? Yang sakit di Sunway. Tak tahu Sunway ke Gombak berapa Ustaz Zaman? 20 km ada? Tak sampai. Berapa? 15? Dari Sunway ke Gombak, hitung saja 15 km. Ziarahi. Fadilah yang Anda dapatkan dari menziarahi orang sakit tak berbaloi. Terlalu besar kalau dibandingkan penat Anda berjalan 20 km. Loh, kita kan memang macam itu kan. Kita semua itu harus ada plan. Saya nak ke sini, tapi apa yang saya dapat? Saya nak belajar ini, apa yang saya dapat? Saya nak masuk kampus ini, apa yang saya dapat? Saya sudah Saya sudah
menghabiskan sisa waktu saya. Dulu guru saya, ketika saya nak belajar dengan beliau cakap, saya nak mengajar Anda, cuma katakan apa yang saya dapatkan. Benar macam itu, apa yang nak saya dapatkan? Saya sudah menghabiskan waktu untuk Anda. Beri saya alasan, untuk apa saya menghabiskan waktu untuk Anda? Apa? Saya akan rugi. Waktu saya akan habis. Dan itu hanya untuk Anda. Apa? Harus ada berbaloi. Pahala menziarahi orang sakit terlampau besar. Daripada penatnya kita drive 20 km untuk menziarahi dia. Berangkat, tahan penat, ziarahi orang sakit. Katanya, wamshi salasata amyal wa syayyi janazata rajulin soleh, dan berjalanlah 30 km untuk mengiringi jenazah orang meninggal yang soleh. Oh, ada tuk guru meninggal 30 km, tak tahu 30 km itu mungkin Gombak Taman Bukit Jalil. 30 km. Ada Habib 3 orang tuk guru meninggal di Taman Bukit Jalil, datang ke sana. Karena pahala mengiringi jenazah orang soleh sangat besar dan tidak berbaloi dengan penatnya Anda drive 30 km. Wamshi arba'ata amyal lihuduri majlisi ilmin yadhkurullah, dan berjalanlah 40 km untuk hadir majelis ilmu. Siap? Kalau ada majelis ilmu di Seremban, siap hadir? 40 km. Dari rumah Anda, kalau ada majelis taklim, jaraknya 40 km, penatnya Anda tidak berbaloi dengan pahalanya. Habib, jauh Habib. Saya tahu jauh 40 km. Tapi memang kena berkorban. Kalau Anda tidak berkorban, Anda tidak akan mendapat ilmu. Anda tidak akan mendapat ilmu. Kemarin ini Ustadz Abdus Somad, emaknya meninggal, jenazahnya diurus oleh saudaranya, tetap berceramah. Beliau tidak mengantar jenazah emaknya. Bukan tidak sayang emaknya, tapi ada sesuatu yang lebih penting. Kalau kita boleh sampai derajat seperti itu, insya Allah boleh macam itu. Oh, saya tahadir majelis taklim Habib. Kenapa? Jiran kenduri. Loh, iya apa tak? Jiran kenduri kita cancel majelis taklim. Esok tahadir lagi. Kenapa? Kawan kenduri Habib. Kawan kenduri. Ya seperti itu, akhirnya level kita akan menjadi level yang sangat rendah sekali. Al-Imam Abu Yusuf, anaknya meninggal. Benar ini, anaknya meninggal. Ketika kelas dengan Abu Hanifah, anaknya meninggal. Imam, anak engkau meninggal. Ambil poket, ini uang, tolong uruskan jenazah anak saya. Saya tak boleh tinggalkan kelas. Sudah anak saya meninggal, dikubur, makan cacing, selesai masalah. Tapi kelas Abu Hanifah, kalau hilang, dulu tak ada rekor. Kelasnya Abu Hanifah, kalau hilang tak ada lagi. Sebab itu, sampai sekarang Abu Yusuf dikenang sebagai orang nomor 2 di dalam mazhab Hanafi. Mazhab yang paling besar di dunia. Di atasnya pengikutnya, di atas mazhab Syafi'i. Ya seperti itu pengorbanannya. Anaknya meninggal pun dia tak tengok. Tak macam kita. Jiran kenduri kita kena tengok. Macam kalau kita tak tengok, kenduri tak jadi. Anda datang tak datang, kenduri tetap
tetap jadi. Tapi kalau Anda tak datang majelis taklim, Anda tak dapat ilmu. Memang kena berkorban, Alamak. Kadangkala orang-orang akan macam mana? Jiran kenduri Anda tak datang. Saya ada majelis taklim. Oke, kenapa tak datang? Mereka tak paham bahwasanya majelis taklim lebih penting daripada kenduri. Macam itu. Ada orang banyak. Anda kalau nak cerita bagaimana sabarnya ulama di dalam menuntut ilmu sampai jadi macam ini, Anda akan terkejut. Benar. Anda akan terkejut. Macam mana maknya meninggal, dia tak tengok, abahnya meninggal, dia tak tengok. Contoh yang paling dekat, Syekh Ustadz Abdul Somad tetap berdakwah walaupun maknya meninggal. Macam mana? Kita kuat macam itu? Tak akan kuat. Mak sakit, cancel. Mak saya sakit. Orang-orang tarim tak macam itu. Kalau ada yang sakit, dia kena hadir majelis taklim. Kenapa? Saya doa di majelis taklim agar sakit saya sembuh. Dan itu sampai sekarang masih ada. Saya punya guru Syekh Muhammad bin Ali Ba'udon macam itu. Pernah datang ke kelas, giginya bengkak macam ini. Benar, giginya bengkak macam ini. Syekh sakit. Tak, saya nak hadir dan saya ingin berdoa agar sakit saya sembuh. Agar sakit saya apa? Sembuh. Alamak. Ini kita tak boleh lawan. Ini orang macam ini tak boleh lawan. Wamshi khamsata amyal wa aslih baina itsnaini mutaqatti'in. Dan jalanlah 50 km untuk mendamaikan dua orang yang begaduh. Karena mendamaikan dua orang yang begaduh pahalanya sangat besar. Wamshi sittata amyal wazur akhon fillah. Dan berjalanlah 60 km untuk menziarahi saudara satu iman. Boleh macam itu, 60 km. 60 km itu sampai mana Ustaz Zaman? Nilai? Hah? Daripada Gombak ke Nilai 60 km hanya untuk berziarah. Boleh macam itu? Alah, pernah tapi beda kita di rumah sama istri. Subhanallah. Kita sudah menjadi umat-umat akhir zaman. Menjadi umat-umat akhir zaman. Ya Allah Habib, malaslah saya ke Nilai. Minyak mahal, tol pun mahal. Hanya berziarah. Loh iya, kalau Anda tengok urusan dunia memang macam itu. Tapi kalau Anda tengok pahala di akhirat, itu tak berbaloi. Fahadhihi niyat kullaha tajma'u lil abad fi amalin wahidin idza kana aliman arifan yu'ta bi kulli niyatin ajran aziman wa thawaban jasiman. Dan niat, katanya Habib Sa'ad, niat-niat ini adalah niat yang diberikan kepada hamba di dalam satu amal perbuatan, yaitu duduk di masjid mempunyai 12 amal. Dan beza orang yang duduk di masjid hanya satu niat, dan orang yang duduk di masjid mempunyai 12 niat. Dibilang jangan sampai kalian itu lupa, katanya, untuk berniat-niat ini ketika Anda masuk ke masjid, karena sangat, katanya, syatana ini sangat berbeza jauh orang-orang yang berniat untuk satu kali niatnya untuk masuk ke masjid hanya satu niat, dan orang yang masuk ke masjid untuk 12 niat. Sangat sekali, satunya memakai kecepatan amalnya, kecepatannya lambat, satunya amalnya kecepatannya cepat. Itulah 12 niat untuk duduk di masjid. Insyaallah pertemuan yang akan datang
kita akan memulai dengan niat yang baru, bab yang baru, yaitu bab untuk niat menziarahi saudara satu iman, ziaratul ikhwan, menziarahi saudara. Adapun itu satu iman ataupun saudara kerabat, ada niat-niat sendiri, saya tak tahu ada berapa. 2, 3, 6, 7 niat berziarah kepada saudara mempunyai 7 niat, insya Allah. Mulai ketemuan akan datang kita akan bahas satu persatu. Dengan ini niat untuk pergi ke masjid dan niat untuk duduk di masjid sudah selesai. Semoga kita boleh mengamalkan dua-dua niat ini. Sekiranya ada 19 atau 20 niat, kita amalkan semua agar kita mendapat pahala yang sangat besar dan kita mendapat percepatan amal perbuatan baik kita, percepatan pahala kita, dan semoga dengan niat-niat ini pahala kita yang sedikit boleh menjadi lebih banyak dan umur yang sedikit boleh mempunyai pahala yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadal jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa taj'al fina wala minna syakiyan wala mahruma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala syakiyan illa as'atah wala dhaliman illa hadaitah wala madluman illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha salah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawahu aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.